Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Romi Aulia. Jadi di video kali ini kita membahas bagaimana cara merubah sistem koordinat dari WGS 84 menjadi UTM. Oke, jadi sekarang kita lihat dulu sekilas mengenai apa itu UTM. Ya, jadi jenis koordinat UTM atau singkatan dari Universal Transverse Mercator merupakan sebuah tipe dari koordinat yang sering digunakan dalam pemetaan ya. Jadi selain dalam pemetaan juga sering dipakai dalam melakukan pengolahan data-data yang sifatnya spasial. Jadi jenis koordinat UTM ini menjadi standar dalam aplikasi sistem informasi geografis atau GIS dan penginderaan jarak jauh ya. Oke, jadi proyeksi UTM ini ya bisa diilustrasikan seperti permukaan bumi yang lebih datar ya. Jadi proyeksi dalam pembuatan peta atau permukaan bumi ya. Jadi ilustrasinya seperti gambar di bawah ini. Ya, ini proyeksi Mercator ya. Seperti ini. Jadi pada gambar di atas ya nampak bola bumi itu diproyeksikan ke dalam sebuah bidang datar dalam bentuk silinder yang tegak atau berdiri. Oke, jadi melalui proyeksi tersebut akan nampak hanya wilayah di khatulistiwa atau di bagian ekuator saja dan sekitarnya yang betul-betul menempel pada bidang proyeksi. Jadi wilayah yang jauh dari garis khatulistiwa atau semakin ke utara atau semakin ke selatan itu tentu saja semakin mengalami distorsi ya atau bentuk jika digambarkan dalam bidang proyeksi tersebut. Jadi karena tidak menempel pada bidang proyeksi. Oke, jadi setelah dijadikan bidang proyeksi silinder melintang, maka permukaan bumi yang menempel pada bidang proyeksi lebih banyak lagi, yaitu kutub utara sampai kutub selatan. Oke, jadi ini dikutip dari lintasbumi.com. Ini meridian tengah atau zone dari UTM ya. Oke, jadi untuk zona UTM itu proyeksinya bisa mencakup keseluruhan permukaan bumi yang dilakukan sebanyak 60 kali atau bisa diartikan 360 derajat dibagi 6 derajat ya, hasilnya adalah 60 kali ya. Oke, atau dengan kata lain bidang permukaan bumi dibagi ke dalam 60 zona. Jadi zona 1 dimulai dari anti meridian yaitu di 180 derajat bujur barat atau timur pada koordinat geografis. Selanjutnya mengarah ke timur setiap 6 derajat ya sampai di zona terakhir yaitu zona 60 berakhir di tempat yang sama di tempat mulai tadi. Adapun untuk zona lintangnya dibagi per 8 derajat dimulai dari garis khatulistiwa ke utara dan selatan dengan sistem kode huruf ya. Jadi zona 1 terletak antara 180 derajat bujur barat hingga 174 derajat bujur barat ya. Sementara zona 2 antara 174 bujur barat dan 168 bujur barat, dan zona 60 terletak di antara garis bujur 174 BT dan 180 derajat garis tunggal internasional. Oke, ini untuk zona UTM dunia seperti ini. Dan kita sekarang membahas sebagai contoh itu zona UTM untuk wilayah negara Indonesia. Nanti di video ini kita akan memakai contoh sebuah kabupaten yang ada di Sumatera Utara yaitu Kabupaten Asahan. Artinya Kabupaten Asahan itu nanti akan masuk ke UTM zone 40 utara ya atau 47 nor ya, 47N. Ya, ini UTM khusus di negara Indonesia. Dimulai dari 46 nor sampai ke 54 nor. Ini zone UTM untuk Indonesia. Oke, sekarang kita lihat contoh di sistem informasi geografis dengan GIS ya. Oke, sebagai contoh di sini sudah ada peta daerah Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara yang masuk ke zone 47 nor atau utara. Oke, cara merubahnya adalah di sini ada dua layer. Yang pertama yang bentuknya poin atau titik, yang kedua adalah yang berbentuk poligon atau area. Kita akan coba satu dulu, yang pertama untuk yang jenisnya poligon. Ya, kita lihat dulu informasinya di bagian properties ya. Di bagian informasi ini adalah CRS-nya 4326 WGS 84. Oke, kita akan coba rubah menjadi
UTM-47 Nord. Caranya gampang, tinggal diklik kanan, kita save kembali. Ya, kalau tidak kita ekspor ke menjadi bentuk save file baru misalnya dengan UTM-47 Nord. Nanti kalau kita buka, kita close aplikasinya dan kita buka kembali, itu akan kembali lagi ke dalam bentuk WGS84 ya, bukan ke UTM-47 Nord ya. Jadi supaya permanen kita harus ekspor, pilih klik kanan lalu ekspor dan save fitur S. Oke, jadi silakan teman-teman save, simpan dalam berbagai format. Contohnya di sini adalah S3 save file ya. Silakan isi file name-nya. Misalnya Asahan UTM-47 Nord. Ya, silakan tentukan folder penyimpanan masing-masing. Oke, jika sudah ditentukan nama file name SAP-nya dan lokasi penyimpanan foldernya, silakan dipilih koordinat reference system-nya. Tadi diganti menjadi UTM-47N atau Nord. Oke, bisa teman-teman pilih di sini. Oke, jika tidak ada di sini, silakan pilih di bagian sebelah kanan ada gambar globe ya, globe dengan nama select CRS. Ya, silakan teman-teman cari di bagian ini koordinat reference system. Kalau tidak ada atau lama mencarinya, silakan cari di bagian filter. Tinggal ketikkan UTM-47N. Ya, di sini ada WGS84 UTM zone 40N atau Nord. Kita klik ya, lihat seperti ini. Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan masuk ke zone 47N. Oke, kalau sudah silakan di OK. Ya, sekarang ini juga tinggal dipilih OK. Oke, ini dia yang baru hasil ekspor. Ini yang koordinat reference systemnya udah UTM-47N atau Nord, dan ini yang lama tadi yaitu WGS84. Oke, lakukan cara yang sama untuk layer selanjutnya yaitu SPBU ini yang jenisnya titik atau poin. Export, save fitur S, kita akan coba simpan ke dalam bentuk save file. Silakan tulis file name-nya dan tentukan folder penyimpanannya. Misalnya SPBU UTM-47N. Silakan tentukan folder penyimpanannya. Oke, jika sudah ganti CRS-nya bisa pilih di sini. Jika tidak ada UTM-47 Nord, silakan pilih lagi di select CRS. Ya, tinggal ketikkan UTM-47 Nord. Ya, ini dia. Kalau sudah di OK dan di OK lagi. Jadi ini dia hasilnya. Ya, ini yang layer yang lama tadi yang masih WGS84 4326, ini yang SPBU UTM-47 Nord, dan ini yang Polygon Asahan 47N atau Nord. Oke, sekian saja, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.